Yang mulia para guru, para asatidz, para masyayikh, para sepuh yang hadir di majelis malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz, wa nakhusu bi dzikrih, yang mulia yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz, jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair wa ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir kepada kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah kasih kita panjang umur dari tahun 2023 ketemu tahun 2024. Mudah-mudahan panjangnya umur kita adalah panjang umur yang barakah, yang sisa-sisanya diisi dengan amal-amal yang saleh, manfaat untuk kita, manfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan tercurah untuk baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita duduk di majlis seperti ini adalah bahagian bentuk kita menghidupkan sunnah beliau, yang harapannya kita kelak duduk bersama beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Tidak panjang kalimat, waktu terbatas 5 menit. Yang masih gaya melanjut. Ada pertanyaan anak-anak yang ngaku dirinya santri atau kadang memang tidak santri. Emang boleh ngerayain pergantian tahun? Ada nggak? Ada nggak suka nanya begitu? Banyak. Kira-kira kalau itu yang nanya bocah kita, yang ditanya kita jawabnya gimana? Tapi tuh bocah habis nanya dia pergi, balik-balik jam 2 pagi. Maren, ada begitu, ada di sini? Maka kejadian gak beda juga ketika malam tahun baru, pas kebetulan memang malam apa kemarin ya? Lupa kita. Malam Senin. Iya. Kita hataman dari sore sampai jam 8 malam di Masjid Agung Al Barkah. Saya bilang begini, lah tanggung amat ini hataman. Kalau jam 8 udah doa hataman lah bubar orang. Itu habis hataman mah ngeloyor ke lapangan. Lah bener-bener itu habis hataman masih pada pakai peci, bukannya langsung balik menuhin alun-alun. Ada di sini, ada orang di sini, ada. Pada datang. Lah ini pertanyaan sama, ini jawabannya juga sama. Maka kalau ada orang bertanya emang ada kesunahan. Kalau kita bicara refleksi pergantian tahunnya, maka kita yang refleksi bukan pergantian tahunnya, tapi umur kita. Hadirin, Quran bicara, karena semua perhitungan tahun, entah itu qamariyah, entah itu syamsiyah, tetap pakai hitungan.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat kelima itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Namanya matahari ketika dia berputar dihitung. Kalau kata orang modern bukan syamsiyah, apa? Masehi. Maka dulu Sayyidina Umar itu rada-rada ngambek juga tuh. Ngapa jadi Masehi? Bilang aja syamsiyah. Kenapa? Sebab karena kita menamai bulan kita bulan Komariah. Karena dia udah namain Masehi, lah kita rubah bukan Komariah lagi, jadi Hijriyah tuh. Maka kemudian kenapa? Sebab karena ketika bihusban dihitung dan pasti hitungannya tidak akan meleset, agar tahu kapan hari tanggal 1, kapan bulan tanggal 1, kapan tahun tanggal 1, biar tepat tuh. Bahkan Allah mempertegas di ayat yang lain di surah Yunus ayat yang kelima juga sama. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Tuh ayat kelima tuh. Surah Yunus. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ja'ala syamsa, yaitu apa? Matahari. Diya'an, dengan sinarnya. Kemudian wal qamara nuran, dan bulan dengan cahayanya. Wa qaddarahu manazil, dengan tempat-tempatnya dan peredarannya. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kita tahu hitungan tahunnya. Nah, misalnya kalau kita ngitung tahun Masehi bukan maghrib sore ketemu maghrib, benar? Bergantian malam ke siang atau siang ke malam, bukan, tapi tengah malam kalau kita sebut apa? Dini hari 00. Maka kata kita kemarin, lah ini mah belum pergantian tahun, ini masih 2023 ini kita hatmannya. Katanya nungguin pergantian tahun. Dan jam 8 udah bubar. Sama kayak tahun sebelumnya. Jam setengah 11 kita suruh naik. Kita ceramah sejam. Kata kita entar aja saya naiknya jam 11. Biar sedang pas kita lagi rame-ramenya, lagi kenceng-kencengnya ngomong, lagi bebarengan sama petasan, biarin. Biar saingan. Kalau perlu pas jam 12 pas baca marhaban kita. Jadi nggak acik kudu apa bakar petasan, udah dia aja udah petasannya begitu. Kata DKM jangan, udah katanya kelarin jam setengah 12. Lah itu tanggung amat. Setengah 12 kita turun baca doa, bubar juga orang-orang. Sama baik itu mah. Tahu kalau di sini Mamara ada kali tahlilan apa istighosah gitu kali di sini. Hah? Apa panggung kali? Ada ya, ada. Jadinya kelar jam 9 juga, lagi itu bakar jagung dah. Allah. Maka kemudian semua dihitung, ada hitungannya. Maka kita refleksi, Masya Allah tahun 2023 udah kagak. Kata Imamul Hasan Al-Basri ya, di dalam keterangan li Ibni Abi Dunya, bahwa ad-dunya itu thalathati ayyam. Udah pernah saya sampaikan tuh dulu. Namanya dunia itu emang cuma 3 hari doang udah. 2023 udah kelewat dengan ceritanya. Kalau yang baik atau kita pertahankan, benar. Kalau yang udah baik kita istiqomah, kita terusin. Kayak ngaji kita ini, kita terusin udah, jangan berhenti. Kan udah habis 2023. Benar nggak? Tapi yang dapat kan belum semua. Lihat terusin sampai 2024. Jangan 2023 udah ngambil kabur dia. Udah habis tahun 2023, jangan terusin. Masih ada kewajiban kita balikin. Ya. Masya Allah. Kemudian bagaimana ini kita ngadepin 2024? Ini saatnya kita mikirin. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-yaum falaka fa'mal fi. Hari ini 2024 milikmu. Masih ada jam.
masih ada hari, masih ada minggu, masih ada bulan. Kalau emang Allah kasih umur panjang, itu milikmu. Terserah kamu bikin apa, yang baik Allah kasih pahala, yang buruk Allah ganjar juga sebagaimana amalan kita. Jangan mikirin 25 udah. Kenapa? Sebab karena 25 belum tentuan kita masih hidup apa kagak gitu. Maka bagaimana caranya? Ketika kita sudah merefleksi, bagaimana kita kembalikan dan perbaiki niat kita. Kenapa harus niat? Sebab niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seseorang yang ada imannya beda sama niat orang yang kagak ada imannya. Kita nih maaf banget, barang-barang nyampe kemari, baca Yasin 83 ayat, baca Ratibul Haddad sama sampai habis, sampai inna nas'aluka ridhaka wal jannah, baca Maulid sampai duduk lagi sama, bacanya sama, duduknya sama, niatnya tuh. Maka niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang yang ada iman itu lebih bagus daripada amalnya. Sebab apa kata Nabi dalam riwayat At-Tabrani, wa amalul munafiqi khairun min niyyatih. Awas, hati-hati. Kalau ada niatnya di dalamnya ada kemunafikan, maka amalnya lebih bagus daripada niatnya. Ya. Kemudian wa kullun ya'malu ala niyyatih. Antara orang yang mukmin dan orang munafik semua kembali kepada niatnya. Makanya kita udah niat ngaji aja udah dapat arisan mah alhamdulillah. Emang duit kita juga kita kumpulin, bener gak? Niatnya ngaji, baca Quran 83 ayat biar dapat berkahnya Quran, biar dapat syafaatnya Quran, biar dapat obat dan penawarnya Quran, biar dapat ketenangannya Quran, biar dapat hidayahnya Quran, biar turun rahmat karena Quran dan lain sebagainya. Selebihnya pasrah. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lempeng aja udah. Fa idza 'amilal mu'minu 'amalan nara fi qalbihi nurun. Karena ketika orang beriman, seorang mukmin yang beramal, itu hatinya bercahaya, hatinya ada cahaya. Nah kita perbaiki nih, tiap minggu, tiap Selasa malam kita ngaji, hilokan atau masih belum lempeng juga niat ya, kita perbaiki. 2024 niatnya ikhlas tuh ya, kudu ikhlas. Sebab kalau kata Iyad bin Fudail, kalau orang beramal baik nggak jadi, bahasa beliau tarkul amal li ajlin nas riya, meninggalkan amal karena seseorang itu riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Tapi orang beramal karena manusia, naik lagi tuh peringkatnya, jadi lebih buruk justru, syirik. Nggak karena Allah, li ajlin nas. Wah, ada anggota tuh dari yang biru misalnya begitu, dewan ya kagak nyebutin, saya mah nyebutin biru gitu aja udah, kagak. Ada ono katanya besok datang, katanya malam Selasa, malam Rebo kita datang nyok gitu. Nah ini li ajlin nas, karena manusia. Hati-hati, berarti kita mengabaikan Allah yang memberi kita kesehatan untuk sampai bisa datangnya kita ke tempat ini. Akan tetapi wal ikhlas yu'afiyakallah minhuma ay bainahuma. Tapi kalau kita menunjukkan ikhlasnya dan mengukur ketulusan hati kita, maka tidak ada yang dua itu. Syirik tidak ada, tarkul amal gak ada. Jadi riya juga hilang. Jadi jangan karena orang ninggalin amal, jangan karena orang.
beramal juga jangan karena orang. Maka mudah-mudahan di tahun 2024 ini niat kita makin ikhlas. Kemudian yang terakhir, udah 5 menit lebih. Saya terngiang-ngiang dengan satu ayat yang saya ulang-ulang hampir 2 bulan ini. Ada satu ayat di dalam suratul Hadid, ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, sampai akhir ayat. Akhir dari ayat ini ada kalimatnya wa katsirum minhum fasiqun. 2022 udah lewat, 2023 udah lewat, masuk 2023, masuk 2024. Bahasa Imam Al-Hasan Al-Basri dari ayat ini, emang belum datang saatnya ente sadar bahwa Allah kasih ente panjang umur biar ada kesempatan buat taubat. Emang gak datang di mana waktu ente paham maksudnya Allah memberimu peluang untuk menambah amal-amal kebaikan. Bahasa lain, emang belum juga ente Allah ngasih ente kesempatan buat bisa duduk istiqomah di majelis-majelis ilmu. Karena kalau kita bicara peluang, bisa jadi orang-orang munafik pun punya peluang, orang mukmin punya peluang. Tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur agar kita menyadari betul bahwa masih ada kesempatan buat kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita zikir nih. Tiap datang ke majelis seperti ini kita baca zikir. Bisa jadi bukan tiap minggu, tiap Selasa malam, bisa jadi tiap saat kita zikir. Tapi tidak menjadikan zikir itu sebab khusyuknya kita, tunduknya kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisahnya di masa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ada seorang yang fajir, yang fasik, bahkan disebut syaribul khamr, minal musrif, seorang yang mabuk, senang mabuk, seorang yang hampir tidak kelihatan sama sekali amal kebaikannya di masa hidupnya. Akan tetapi rahasia Allah menuntun seseorang tersebut untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah menunjukkan jalan kepada banyak untuk seseorang tersebut mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, saat yang sama bisa jadi orang di luar sana sedang bermaksiat, kita Allah takdirkan saat ini sedang menikmati indahnya duduk di taman surga, yakni di majelis ilmu. Allah mau ini. Tapi bukan sekedar Allah mau, ada motivasi buat kita untuk hadir. Ada semangat kita untuk istiqomah, ada keinginan untuk terus memperbaiki diri. Baru kemudian Allah sambungkan dengan taufiknya. Maka jangan mengatakan bahwa ini karena emang saya dekat sama ustadz makanya saya gampang. Nggak ada urusan tuh. Allah mau kita sampai ke tempat ini, berarti Allah memberi kita kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Maka saat itu seorang pemuda bernama Utbatul Ghulam yang memang syaribul khamar, senang minum khamar, memang banyak dosanya, Allah bimbing, Allah giring sampai di majelis Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian singkat cerita, beliau bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya Imam, saya ini dosanya udah gak ketulungan saking banyaknya udah. Kalau ibarat kata seperti bumi di langit, seperti gunung dan lain sebagainya, saking gedenya, saking banyaknya. Apakah masih bisa mendapatkan ampunan Allah? Apakah masih bisa diterima taubat saya?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Na'am." Iya, pasti diterima karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Bahasa kita, ya 2023 dengan semua maksiat dan kesalahan kita.
Akan tetapi kita refleksi 2024, tinggalkan semua perbuatan buruk kita, kubur, pendem dalam-dalam itu semua kemaksiatan, tutupi aib kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Berusaha untuk menjadi lebih baik, baik secara niat dan secara amaliyahnya. Ketika Utbatul Ghulam dikasih kabar gembira oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa dosanya akan diampuni, bahwa taubatnya akan diterima, dia menangis hingga pingsan berkali-kali. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah dengan 3 permohonan. 3 permohonan ini yang mau kita ambil hikmah. Yang pertama, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi, ya Allah, kalaulah engkau mengampuni dosaku yang banyak, kalaulah engkau menerima taubatku ya Allah, fa'akrimni, maka muliakanlah hambamu ini. Sebagaimana ketika sudah dimuliakan sama Allah dengan caranya, maka Allah menuntun seseorang tersebut untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang menjadikan orang tersebut menjadi mulia di sisi Allah. Maka pertama, fa'akrimni, minta dimuliakan sama Allah. Apa yang dia minta? Diminta oleh Utbatul Ghulam kekuatan kecerdasan otaknya dia, bil fahmi wal hifzi, hatta kullama sami'a min al-ilmi wal Quran hafiz. Jadi setiap apa yang dia dengar dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru dan para ulama, setiap Quran yang dia baca, yang dia ingin hafal, semua bisa hafal secara sempurna. Kecerdasan yang luar biasa Allah anugerahkan. Kenapa? Sebab karena niatnya yang tulus untuk kembali kepada Allah. Makanya hati-hati kalau kita ngelihat orang maksiat, jangan lihat maksiatnya, lihat bahwa dia juga masih punya kesempatan. Jangan-jangan ketika sore hari dia menjadi orang yang dibenci sama Allah, bisa jadi besok pagi dia berubah menjadi walinya Allah. Bukan dibiarin, tidak, kita doain, ya Allah, itu saudara saya masih begitu baik, mudah-mudahan engkau kasih dia hidayah ya Allah. Besok pagi Masya Allah ke masjid paling dulu. Ada yang begitu? Banyak. Kita doain. Apalagi saudara, di dalam surah Al-A'raf ada kalimat, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Saat kita minta ampun kepada Allah, jangan lupa kita punya saudara. Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik, ya Allah, aku dan semua saudaraku, yang perempuan, yang laki, yang abang, yang adik, ampuni juga dosanya. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkan kami semuanya ke dalam rahmat kasih sayangmu. Wa anta arhamur rahimin, enggak ada yang paling sayang kecuali engkau ya Allah. Bini kita sayang banget sama kita, enggak ada apa-apanya sama Allah. Orang tua kita, bapak emak kita sayang banget sama kita juga sama. Allah lebih sayang. Ya, maka minta ampun atas diri kita, juga minta ampun atas diri saudara kita. Maka kemudian ketika seseorang tersebut meminta ampun dengan sungguh-sungguh, ketika orang tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah muliakan hambanya tersebut dengan kemuliaan-kemuliaan. Salah satunya adalah bagaimana seorang Utbatul Ghulam, ahli maksiat, peminum khamr, nggak punya amal soleh yang kelihatan sama orang-orang sekelilingnya, tapi karena dia taubat yang benar, Allah muliakan, dianugerahi oleh Allah cerdasan dan pemahaman yang kuat, hingga yang semua yang didengar dia hafal secara mutqin. Tuh artinya apa? Ada kebaikan dari taubatnya yang diterima dan istighfar yang luar biasa. Yang kedua, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bi husnis saut. Setelah dia minta pemahaman, kecerdasan yang luar biasa, dia minta dianugerahi sama Allah dengan kemuliaan untuk mendapati dirinya memiliki suara yang indah. Sampai-sampai hatta kullama sama'a qiraati yazdadu riqqatan. Sampai-sampai dia minta, ya Allah, jadikan setiap orang yang mendengar bacaan Quranku, setiap orang yang mendengar tilawahku, setiap orang yang mendengar lantunan ayat-ayat suci yang aku kumandangkan, bertambah
imannya, bahkan hati yang keras menjadi lembut. Bahkan setelah itu Allah muliakan seorang Utbatul Ghulam yang pendosa tersebut. Setiap orang yang mendengar suaranya langsung terharu, terenyuh, terisak-isak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Lalu kemudian yang ketiga, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni birrizqil halal wa razaqani min haitsu la ahtasibu. Ya Allah, kalau dosaku engkau ampuni, kalau taubatku engkau terima, muliakanlah aku ya Allah dengan rezeki yang halal, rezeki yang halal, dan anugerahilah hambamu ini rezeki yang datangnya tiada sangka-sangka. Maka dalam riwayat dan kisah ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan bahwa setiap paginya Utbatul Ghulam mendapati hidangan makanan yang cukup dia makan satu keluarga setiap sepulangnya dia dari masjid. Enak nggak tuh kira-kira? Pulang dari Masjid Al-Huda, tahu-tahu di rumah udah ada yang ngantri nasi uduk dicantolin kayak zaman Covid. Zaman Covid kan dulu gitu ya, nasi makan dicantolin pintu kita. Rumahnya takut banget buka pintu. Nah, ini Utbatul Ghulam dikasih karunia sama Allah seperti itu. Rizki yang halal, sampai nggak tahu siapa yang ngasih. Ini siapa yang bawain ya? Begitu saya. Jadi saya pulang dari Al-Barkah subuh-subuh, emang belum ngebuka tuh. Ya kalau perempuan wadon yang ditinggalin rumah nggak berani dia keluar rumah buat jamaah di musola. Biar kata musola babak kita juga nggak berani dia. Nungguin sampai kita pulang. Pulang subuh di Al-Barkah ada beras di depan pintu kita. Main ambil aja kan wadon. Jangan main gotong aja. Ntar dulu punya siapa ini? Ya paling gak murid-murid abah lah, jangan begitu. Tanya dulu, ada yang naruh lagi nitip bagaimana? Pas tahu-tahu besoknya ada orang pada nggak mau ngapal setoran hafalan, dia bawa beras sekarung, karungnya sama, mereknya sama. Kita tanya, namanya Iqbal, Bal, ente kemari bawa beras. Iya guru, guru kayaknya nggak ada di rumah. Atuh pantes ngomong kek, sampai kagak berani kita bongkar tuh beras. Udah 3 hari tuh. Maka mudah-mudahan apa hikmahnya? Ketika seseorang dengan kesungguhannya beristighfar, ketika seseorang dengan kesungguhnya bertaubat atas apa yang dia perbuat di hari-hari, di bulan-bulan dan tahun sebelumnya, yakinlah bahwa Allah akan karuniakan dan berikan kita kemuliaan. Maka mudah-mudahan dari berangkat majelis yang mulia ini 2024 hidup kita makin berkah, keluarga kita makin berkah, rumah tangga anak cucu kita, rezeki yang kita cari dan yang kita dapatkan makin berkah, kehidupan kita makin berkah. Allah berkahi kita lahir dan batin, Allah berkahi hidup di dunia hingga ke akhirat. Amin Allahumma amin. Sebab kalau kita bicara dunia bukan bumi Pak, bumi beda dengan dunia. Makna dunia itu waktu yang dekat atau waktu yang sebentar itu dunia ya. Kemudian kita bicara akhirat berarti panjang, akhir, masih ada waktu yang panjang yang kita mesti siapin. Maka kita dikasih waktu yang pendek untuk nyiapin bekal buat perjalanan yang panjang. Maka mudah-mudahan pendeknya umur kita tidak mengurangi bekal kita untuk perjalanan akhirat. Amin Allahumma amin. Qabul hajat kita, sembuh penyakit-penyakit lahir batin kita, jauh daripada kesulitan-kesulitan, semua diijabah semua rencana, semua dijauhkan dari segala bencana. 2024 barakah lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadza minni kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel
Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fuad dan Share, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.